Bang, terkait kemarin Alif Ali menyebutkan bahwa tidak diperkenankan bertemu dengan anaknya, ya kan? Dan kenapa dia tidak memberikan nafkah? Karena ya itu tadi tidak bisa bertemu anak, ngapain saya kasih nafkah gitu? Itu gimana, Bang? Gini, permasalahan antara Alif dengan Aska tidak bisa terlepas dengan permasalahan utama, yaitu dulu adanya dugaan KDRT yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, kemudian saat ini memang laporan tersebut sudah dicabut karena ada permintaan maaf dan ada kesepakatan untuk berpisah baik-baik waktu itu. Nah, nyatanya setelah laporan dicabut pun mantan suami istri Aska ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak terpuji lah secara verbal. Nah, oleh karenanya muncul ketakutan tersendiri kepada Aska untuk bertemu, untuk berkomunikasi. Ini yang jadi masalah utama. Jadi bukannya Askanya sengaja tidak mau menemui karena ada trauma secara psikis yang terjadi dalam diri Aska. Itu permasalahan utamanya. Tapi kemarin Bang, Askanya sendiri sempat bilang katanya Alifnya sendiri sempat bilang katanya Mbak Aska harus meminta maaf kepada Alif. Itu gimana Mbak? Mas? Nah, ini juga yang lucu yang kita mau klarifikasi. Fakta-fakta hukum ini sudah jelas, ya. Walaupun laporan mengenai KDRT sudah dicabut, tapi fakta itu tidak dapat dibantah, ya. Lucu, saat ini yang sedang diproses hukum adalah saudara Alif, kemudian Aska sebagai pelapor yang disuruh minta maaf gitu. Justru harusnya dia sebagai lelaki, dia sadar perbuatannya itu tidak pantas dilakukan kepada seorang wanita dan dia harus minta maaf gitu. Nah, oleh karenanya melalui pertemuan ini kita menghimbau kepada Alif supaya janganlah melebarkan masalah ini kemana-mana, melebarkan ke cerita-cerita yang dulu, yang memang kalau kita mau ungkit kesalahan-kesalahan dialah justru yang lebih besar. Nah, jadi saran saya supaya Alif juga kuasa hukumnya juga janganlah berstatement yang mendiskreditkan Aska, karena bukan tidak mungkin akan melahirkan permasalahan hukum baru nantinya. Fokus aja dengan permasalahan yang ada di Polda sekarang. Bagaimana dia menghadapi proses hukum mengenai dugaan pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu. Karena ini fakta. Aska pada saat ingin mengurus akta kelahiran, dia datang ke Kecamatan Pancoran. Ditemukan bahwasanya KTP-nya sudah nonaktif. Dan pada saat itu diketahui juga telah terbit akta kelahiran anak. Nah, KTP-nya tidak aktif ini beralih ke Kecamatan di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah di cross check ke sana, ternyata benar domisilinya berpindah tanpa sepengetahuan Aska. Dan akta kelahiran itu terbit tercantum nama Alif di situ. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya pernikahan Aska dan Alif itu adalah siri. Namun beberapa waktu lalu Alif sempat mengajukan namanya isbat nikah. Isbat nikahnya ini ditolak. Jadi kalau ada pernyataan kemarin, putusan pengadilan membolehkan dia untuk bertemu anak, itu tidak benar. Karena putusan pengadilannya itu adalah isinya ditolak atau tidak dapat diterima. Artinya pengadilan tidak mengakui pernikahan itu dan tidak mensahkan permohonan isbat itu. Bagaimana mungkin permohonan yang ditolak oleh pengadilan dia klaim sebagai dasar untuk dia bertemu anak gitu. Kalau memang mau bertemu baik-baik secara kekeluargaan, it's okay. Cuman jangan juga mengklaim bahwasanya dia sebagai bapak sah yang diakui oleh hukum. Gitu. Bang, kemarin kan Alif juga sempat membuat statement katanya kasus ini cenderung dipaksakan gitu oleh pihak Aska karena
sampai mohon maaf 4 kali ganti lawyer. Alif bilang seperti itu. Jadi cenderung memaksakan, ingin sekali Alif menjadi tersangka dan Alif ditahan. Itu seperti apa memang tanggapannya, Bang? Gini, kemarin juga ada pernyataan dia yang menyatakan bahwa Aska ini tidak terima proses hukum dilanjutkan terus. Ini sih yang saya mau sampaikan, bahwasanya proses hukum ini adalah bagian dari penegakan hukum. Ketika penyidik mendapati ada fakta, ada saksi, ada bukti mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka proses hukum itu terus berlanjut gitu. Bahkan kita berharap supaya kasus ini tidak berlarut-larut. Kita berharap kepada penyidik juga supaya cepat digelar agar ditetapkan adanya tersangka dalam kasus itu gitu. Tapi dugaan pemalsuan sendiri pihak mereka membantah Bang bahwa tidak terbukti adanya dugaan pemalsuan Bang. Kan keputusan ada tidaknya tindak pidana itu bukan ditentukan oleh Alif dan bukan juga ditentukan oleh kuasa hukumnya, tapi oleh penyidik. Berdasarkan apa? Berdasarkan data, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti. Nah, dari situ nanti penyidik yang akan melihat fakta-faktanya. Apakah betul penerbitan KTP, perubahan KTP dan penerbitan akta itu dilakukan secara ilegal. Itu intinya. Oke, Aska, bagaimana? Apakah memang benar melarang Alif untuk tidak bertemu anak? Buat apa? Buat berantem? Boleh ngapain? Ya, Alif dilarang untuk bertemu dengan anak, sedangkan dia ingin memberikan nafkah, tapi tidak bisa untuk bertemu gitu. Itu bagaimana Aska melihatnya? Apakah memang ada larangan dari Aska sendiri terkait hal ini? Ya akunya aja yang mau ketemu. Kalau masalah nafkah kan sekarang kan zaman modern ya, bisa transfer. Emang dia hidup di zaman apa? Iya, tapi dia tidak mau memberikan nafkah kalau tidak bertemu anak gitu. Dia permintaan dia ingin bertemu anak, dia akan memberikan nafkah itu gitu kan. Mau Aska minta sampai 20 juta, berapa puluh juta gitu. Gini, yang namanya anak laki, dia merasa dirinya seorang bapak, dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Ya saya kira kita semua juga tahu lah sebagai anak laki. Kalau memang dia mau tunaikan kewajibannya, tunaikan saja. Jangan jangan Aska tuh dibawa-bawa. Oh Askanya yang nggak mau, oh Askanya nggak mau gitu. Kalau emang dia punya niat memberi, berikan saja gitu. Aska tapi berarti tidak akan mengizinkan Alif untuk bertemu anak. Jadi gini, anak kita masih kecil, terus aku juga nggak mau ketemu sama dia gitu loh. Kalau anak udah besar pengen ketemu dia, silahkan, jangan ada aku. Gitu. Ada batasan umur Pak, boleh bertemu sama ayahnya? Kalau anaknya pengen ketemu ya silakan. Tapi sekarang kan dia nggak nyari-nyari. Malah pernah aku nunjukin mukanya dia panggilnya abang. Tapi dari Aska sendiri ada pengertian nggak? Maksudnya ngejelasin kalau ini ayahnya gitu? Enggak pernah. Aku nggak pernah ceritain sedikit pun tentang dia ke Alisa. Nggak pernah. Kenapa? Alasannya? Kenapa? Narik aura negatif. Tapi kan biar bagaimanapun itu ayahnya gimana? Aska? Gimana? Iya gini ya, ini kan antara hubungan Aska dengan Alif ada masalah psikologis lah, ada masalah yang harus diselesaikan. Kalau memang Alif sebagai dia merasa sebagai orang tua dari si anak, tunjukkan itikat baiknya, itu lakukan dengan jalan-jalan persuasif. Tapi ini nggak ada. Iya, malah dia berkoar-koar di media bilang mau nafkahi, Askanya nggak mau. Kalau memang dia merasa dia sebagai ayah, ya dipikir bagaimana caranya uang itu sampai untuk kebutuhan anak. Tapi nyatanya fakta sampai saat ini tidak ada. Itu langkah hukum apa lagi Bang yang akan dilakukan? Kita sih di sini hanya fokus pada permasalahan hukum yang sekarang berjalan di Polda Metro mengenai ada dugaan memasukkan keterangan palsu dan terhadap perubahan KTP maupun penerbitan akta kelahiran. Karena korbannya sama dengan sekarang Aska dan anaknya jadi tidak jelas, gitu kan, tidak ada aktenya. Nggak ada aktenya berarti gimana tuh Bang? Nggak ada fisiknya kah? Atau... Iya, yang muncul itu kan akta yang tercantum nama Alif Ali. Nah,
Sedangkan secara hukum, ketika seorang melakukan pernikahan secara siri, maka garis keturunan secara keperdataan itu hanya kepada ibunya, dan harusnya tercantum hanya nama ibunya, bukan nama bapaknya. Saya tapi pernah menjelaskan, anak sendiri pernah nanya nggak sih, papa mana ya? Enggak pernah. Karena dari Askanya yang tidak ingin memberitahu. Memang nggak pernah cerita sedikit pun tentang dia. Buat apa? Cuman kalau ngasih lihat foto pernah. Oke, ada lagi. Ini kan masalah udah lama ya, udah dari tahun lalu kayaknya. 2 tahun. 2020. 2020. Ya, jalan 2 tahun. Karena sendiri capek nggak sih ini menghadapi? Capek lah, capek banget. Terus diserang juga kan mentalnya kan. Gimana? Diserang sama dia juga kan mentalnya. Diserangnya seperti apa nih? Dari statement dia di media. Banyak kan, tinggal closing Terganggu aja. lah itu. Rasa Contohnya batin salah terganggu. satunya, contohnya Ya kemarin. Contohnya. Iya, dengan kemarin Alif berstatement, dengan pengacara itu berstatement, otomatis kan Aska ini kehidupannya merasa terganggu, gitu. Juga memikirkan masalah anak, gitu. Kalau memang dia merasa dia sebagai orang tuanya, nggak perlulah dia disediakan mantan istrinya sendiri, gitu Bukan yang mantan, Pak. Bukan mantan istri ya. istri siri, Bukan juga. Oh. Nggak sah juga kan. mantan istri siri, gitulah, yang kemudian ditolak oleh pengadilan juga, ya. Iya, suami orang Gitu. itu. Kakak ini kan mungkin menolak juga di nafkahi dari Alif, karena Alif juga mintanya kan ketemu. Mungkin perjuangan Kakak sendiri sebagai orang tua tunggal untuk Single mom menafkahi gimana? anaknya seperti apa sih? Ya cari uang. Apa aja, segala sumber itu pasti banyak. Apalagi zaman digital emang ya, lebih gampang. Tapi kesulitan kan? Enggak. Berarti tanpa Alif menafkahi pun Sebelum ketemu Alif pun saya sendiri. Malah udah panjang. dari endorse atau dari gimana Kak? Mungkin. Dari endorse ada, dari yang tempat lain juga ada. Jadi sampai saat ini masih tercukupi segala kebutuhan ya Kak dari kakak sendiri. Sebelum sama dia juga sendiri kan. Pas ada dia juga ya gak usah diomongin lah. Tapi akan memaafkan nggak sih? Hah? Akan memaafkan Alif nggak sih? Memaafkan nggak bisa ya kayaknya. Karena udah berapa kali dimaafin soalnya. Tadi kamu sempat bilang katanya nggak pernah jelasin tapi sempat kasih lihat foto ke Alicia. Nah itu kasih foto cuman kasih lihat foto aja tanpa menjelaskan ini ayah atau Hah? Iya, anak masih kecil, Iya. masih belum mungkin Kasih lihat aja, tapi perlahan-lahan aku nanti udah ya, kasih ditahu. tahu siapa nih enggak. Tapi nantinya dalam hukum agama kan ketika dia akan menikah pasti akan tanya bapaknya kan, bapak biologisnya. Iya. Nikah agama bisa banget. Kenapa? Iya karena itu anak biologis, karena perempuan. Oh iya, secara biologis iya. Iya, Tapi bisa nikahin. iya bapaknya kan harus menikahkan bang. Tapi kan hamil dulu nikah. Gimana bang? Secara hukum agama bang, mungkin kamu bisa menjelaskan. Iya, ini dilihat kendala mengenai anak di luar pernikahan disebutnya ya. Iya. Orang yang melakukan pernikahan tidak tercatat, inilah problematika yang sampai saat ini masih terkendala memang. Secara hukum syariat kita yang beragama Islam tetap, karena pernikahan itu walaupun secara siri tadi walaupun ditolak dan sudah menghasilkan anak, tetap ada bapaknya, bapak biologis gitu. Nah, tapi itu masih terlalu jauh lah untuk pernikahan nanti, kita bicara saat ini. Kakak mungkin dengan diperiksanya Alif kemarin, mungkin harapannya Kakak sendiri seperti apa? Buat dijadikan tersangka. karena apa sih alasan Askar begitu ambisi gitu maksudnya untuk Bukan menjadi ambisi, tapi kan yang namanya korban ya harus melaporkan ke polisi dong. Masa lapornya ke Thanos? Kenapa ngotot ingin memeliharakan? Minta pertanggungjawaban. Oke, seandainya dia bertanggung jawab, menafkahi anak termasuk menafkahi kamu Oh, mungkin bukan ya? itu, bukan itu. Pertanggungjawabannya masalah tentang dia masukin KTP. Dugaan. Iya. Ya tapi kan pihak sana juga membantah tentang dugaan pemalsuan itu.
Iya, saya kan bilang tadi, silahkan aja Alif mau 1000 ucapan membantah soal dugaan pemalsuan, pengacaranya mau 1000 kalimat membantah. Semua itu berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, dan nanti ada keterangan ahli. Tinggal penyidik yang akan menyimpulkan nanti, bukan dia yang menyimpulkan.